Halo sahabat demokrasi, selamat datang di podcast Suara Demokrasi Bawaslu Kabupaten Manokwari. Bersama saya Ebi, pada episode kali ini kita akan berbincang santai bersama Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manokwari. Kita akan mengenal lebih dekat bagaimana Bawaslu menangani dugaan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Selamat datang Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi untuk Kak Ebi yang memandu acara pagi ini. Selamat pagi juga untuk semua para pemirsa dimanapun yang bisa menangkap ataupun bisa mengikuti jalannya diskusi kita di pagi hari ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Albertina Jumame, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Manokwari yang dipercayakan ada di Bawaslu Manokwari khusus menangani penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sebagai pembuka, Ibu bisa dijelaskan kepada sahabat demokrasi apa saja tugas dan fungsi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu? Oke. Nah, berbicara tentang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, maka ada dua tugas yang dilakukan oleh divisi ini, yaitu satu tentang penanganan pelanggaran pemilu dan juga pemilihan. Yang kedua adalah tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, itu dua hal yang dilakukan oleh penanganan pelanggaran dan penyelesaian. Masyarakat sering mengira Divisi P3S baru bekerja ketika ada laporan pelanggaran. Padahal di masa non-tahapan juga tetap ada aktivitas. Apa saja yang dilakukan Divisi P3S di luar tahapan pemilu? Khusus di masa non-tahapan ini, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan edaran Bawaslu nomor 41 tahun 2025, yaitu melakukan pedoman pengawasan partai politik secara berkelanjutan. Perlu juga saya menyampaikan bahwa terkait dengan pemutahiran data partai politik di semester 1 yang dilakukan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2026, khusus kami di Manokwari itu terdapat 10 partai politik ya yang telah melakukan pemutahiran data partai politik. Nah, diantaranya adalah PKB, PDI Perjuangan, Nasdem, Gelora, PKS, PKN, Demokrat, PSI, Perindo, Partai Umat. Nah, pada kesempatan yang baik ini juga saya menyarankan kepada partai politik yang belum melakukan pemutahiran data partai politik agar segera melakukan pemutahiran data partai politik secara baik, secara akurat, secara transparan, biar itu diketahui oleh masyarakat luas, secara khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari. Baik, Ibu. Kalau masyarakat menemukan dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan, apa langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan? Kami Bawaslu Manokwari pada prinsipnya ya, karena dibilang ini laporan, maka kami menunggu adanya setiap laporan yang kemudian ditemui oleh masyarakat dan masyarakat berhak menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu. Nah, kemudian Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut. Sepanjang masyarakat tidak menyampaikan laporan ke Bawaslu, maka Bawaslu juga tidak berkewajiban ya untuk menindaklanjuti setiap laporan yang tidak disampaikan oleh masyarakat. Baik, Ibu. Seringkali masyarakat bingung membedakan antara pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana apa perbedaannya? Ya. Pelanggaran pemilu adalah sesuatu pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan pemilu yang kemudian dilakukan oleh masyarakat dan dilihat dan dilaporkan oleh masyarakat. Sementara sengketa proses pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu
peserta pemilu dengan peserta pemilu yang lain yang kemudian diselesaikan oleh Bawaslu. Secara khusus proses penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu hanya menyelesaikan sampai sebatas putusan proses pemilu. Bawaslu tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan proses hasil pemilu. Jadi harus kita bedakan antara proses sengketa pemilu dengan proses sengketa hasil pemilu. Selanjutnya Ibu, dalam menangani laporan atau sengketa, tentu Bawaslu memiliki prosedur dan prinsip yang harus dijaga. Prinsip apa yang selalu menjadi pegangan agar setiap perkara ditangani secara profesional dan adil? Prinsip penyelenggara adalah yang paling melekat ataupun itu menjadi sesuatu yang mutlak ya, yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu bahwa dia harus berintegritas gitu. Dengan demikian maka setiap laporan yang tersampaikan penyelenggara pemilu harus menyelesaikannya secara adil, tetapi juga transparan dan juga jujur untuk melakukan proses itu dengan baik. Jadi penyelenggara pemilu dalam menangani setiap pelanggaran boleh dikatakan tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu.